Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Hasan Asrori. Hari ini kita akan coba belajar Android Studio, yaitu persiapan belajar Android Studio. Nah, ini bagi teman-teman yang sedang belajar atau mulai belajar Android Studio, ada hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ya, sebelum belajar Android Studio. Ya, pertama apa saja? Yaitu sebuah perangkat. Di sini ada perangkat komputer ataupun laptop ya. Teman-teman wajib punya nih antara salah satu dari kedua ini, baik itu laptop ataupun komputer. Ini wajib ya. Bagaimana kalau misalkan kita nggak punya komputer, itu sangat susah, pasti minjem atau gimana gitu. Sama halnya kalau kita ingin makan tapi belum punya piringnya gitu, entah itu minjem ataupun pakai apa namanya gitu ya. Ini wajib. Perangkat pertama adalah komputer, wajib punya. Nah, setelah teman-teman memiliki komputer, yang kedua atau langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menginstal namanya Android Studio. Ini aplikasi atau editornya ya, editor Android Studio. Nah, teman-teman bisa mencari di Google dengan kata kunci download Android Studio gitu. Nanti ada pilihan, ada download option, atau kita bisa melihat release note-nya nanti saya akan coba tunjukkan. Nah, setelah di download, ini yang harus kita perhatikan. Nah, sebelum membeli perangkat komputer, alangkah baiknya teman-teman harus memiliki spek yang dikatakan dalam Android Studio wajib ya. Yang pertama ya, saya akan menyinggung kepada Windows. Pada Windows kita harus menginstal Windowsnya versi 64 bit ya. Di sini direkomendasikan adalah Windows 8 dan Windows 10. Nah, ini rekomendasi ya, sistem requirement-nya. Yang pertama, kalian harus mendownload Windows versi 64 bit, baik itu Windows 8 ataupun Windows 10. Ya, sebenarnya Windows 7 juga bisa ya, tapi kayaknya Windows 7 udah terlalu jauh banget gitu ya. Tapi yang saya rekomendasikan pakai Windows 10. Nah, yang selanjutnya adalah kalau dari Android Studio-nya ini merekomendasikan minimal CPU-nya adalah 2 generasi atau generasi kedua. Ini atau Intel Core atau yang paling terbaru gitu ya. Atau AMD prosesor dengan support untuk Windows hypervisor gitu. Nah, kalau saya jabarkan di sini kita harus memiliki prosesor minimal core ya, core i gitu ya, core i3, core i5 ataupun core i7 dengan minimalnya generasi kedua gitu ya. Terus kalau untuk AMD di sini untuk support untuk Windows hypervisor. Nanti saya akan menampilkan rekomendasi yang saya sering digunakan ya. Nah, yang selanjutnya adalah 8 GB RAM. Nah, sebelum teman-teman membeli laptop, pastikan RAM-nya 8 GB gitu ya. Jangan sampai pas beli laptop RAM-nya masih 4. Nah, kita harus nge-upgrade. Nah, jadi kalau misalkan 4 GB ini kayaknya belum bisa jalan ya, karena di sini dicantumkannya minimal 8 GB or more atau lebih di sini. Nah, terus selanjutnya kita harus memiliki space atau hard disk ya. Terus yang selanjutnya kita harus memiliki monitor minimalnya 1280x800 resolusi gitu ya. Nah, ini untuk Mac-nya, ini untuk Linux-nya, dan ini untuk Chrome OS-nya. Nah, tapi yang saya rasakan setelah yang saya rasakan untuk spek yang dicantumkan di website Android Studio ini masih kurang recommended bagi saya gitu ya. Karena pas saya gunakan itu, saya memiliki laptop yang 8 GB, saya coba main Android Studio itu masih sedikit agak nge-lag gitu ya. Karena di Android Studio ini yang paling beratnya adalah banyak memakan memori kan. RAM-nya nih yang sangat berat. Karena di dalam Android ada bukan istilah ya. Kita akan menjalankan sebuah emulator untuk menampilkan hasil dari yang kita coding itu. Nanti akan menampilkan sebuah emulator Android gitu ya. Nah, itu yang membuat
laptop kinerja laptop yang sangat berat menggunakan RAM-nya gitu. Nah, untuk 8 GB saya rasa masih kurang gitu ya. Nanti saya akan paparkan rekomendasi dari saya maksudnya. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Ini yang Core i, kalau saya merekomendasikan adalah minimal Core i5 Gen 7 ya. Walaupun yang di sebelumnya di sini Core i ya, 2 generasi Intel Core atau yang lebih terbaru newest di sini. Tapi yang saya rekomendasikan ini saya minimal yang memiliki Gen 7. Karena saya pernah punya laptop yang Gen 4 ya. Core i3 Gen 4 itu Haswell ya, kalau nggak salah Haswell. Nah, kebetulan kalau Gen 4 itu masih DDR-nya 3 ya. DDR 3 belum DDR 4 itu. Makanya di sini pas pengalaman saya memiliki Core i3 laptop Core i3 generasi keempat dengan RAM-nya DDR3, saya udah upgrade ke 8 GB, itu masih sedikit lemot gitu, masih lemot lah. Terus saya upgrade lagi RAM-nya menjadi kurang, kalau nggak salah 12 GB ya, DDR3 tapinya, DDR3 masih DDR3 ya. Karena yang terbaru, bukan yang terbaru ya, karena yang lebih tingginya DDR4 ketimbang DDR3 gitu. Nah, ketika saya upgrade ke RAM 12 GB menggunakan 12 GB RAM DDR3 12 GB, terus Core i3 generasi keempat, itu juga masih sedikit lelet, itu belum lancar untuk membuat Android itu, untuk belajar Android. Wah, kayaknya ini speknya harus kuat ya, benar gitu. Saya katakan memang kalau untuk belajar Android Studio, nah ini yang harus kita perhatikan dulu seperti ini. Tapi tenang saja ya, kalau misalkan memang untuk perangkatnya sangat istimewa gitu, tapi nanti hasilnya juga akan istimewa juga, project-projectnya juga akan mahal gitu. Kalau kita sudah mahir membuat aplikasi Android, nilai projectnya pun sangat mahal gitu ya. Ya sesuai dengan apa yang kita keluarkan atau modal gitu ya, modal untuk mem-create sebuah aplikasi Android itu akan sesuai gitu. Nah, selanjutnya ini harus memiliki SSD SATA ataupun NVMe ya. Ini minimal 250 GB. Kalau di rekomendasi dari situs websitenya ini tidak dicantumkan, harus menggunakan SSD ya. Karena teknologi sekarang ini hard disk ini sudah sedikit kurang maksimal untuk kinerja ya. Baik itu editing video ataupun edit gambar atau sama halnya juga untuk belajar ya, untuk membuat program gitu. Memang hard disk ini kayaknya hampir agak dipunahkan gitu ya, karena dengan datangnya SSD itu kinerja laptopnya akan semakin cepat. Nah, pengalaman juga waktu itu saya punya Core i3 Gen 4 RAM DDR3 12 GB, saya pasang menggunakan SSD SATA. Kalau laptop saya masih supportnya SATA ya. Kalau yang laptop terbaru yang Gen 7 ke atas mungkin ya, ini sudah supportnya NVMe, karena SATA dan NVMe ini lebih tinggian NVMe gitu. Nah, saya upgrade itu jadi nggak pakai hard disk juga, itu masih kurang maksimal buat saya gitu. Ya padahal jalan tapi kurang maksimal, atau masih ada sedikit ngelek-ngeleknya gitu ketika dijalankan sebuah emulator gitu. Nah, waktu itu saya jual laptop saya. Nah, akhirnya saya beli yang Core i5 Gen 7 ya. RAM-nya DDR4, saya upgrade, dulu bawaannya 4 GB, saya tambahin lagi ke 12 GB. Nah, saya upgrade karena laptop saya barunya itu sudah support NVMe ya. Belum support, belum ada maksudnya. Saya tambahin NVMe, saya upgrade, jadi upgrade banyak tuh waktu saya beli laptop Acer mereknya Core i5 Gen 7, saya upgrade RAM dan saya upgrade SSD NVMe ya. Saya mainkan Android, alhamdulillah lancar, tidak ada nge-lag sedikit pun gitu ya. Dan alhamdulillah terbayar juga dengan project saya yang kurang lebih saya sudah upgrade dua aplikasi ya dari laptop yang Core i5 Gen 7 ini. Terus endingnya saya jual lagi. Terus saya coba ini menggunakan AMD Ryzen gitu ya.
Nah, kalau misalkan yang versi AMD ini alangkah baiknya menggunakan Ryzen 5 ya, karena saya belum pernah pengalaman, saya baru pertama kali menggunakan AMD. Jadi pas saya menggunakan AMD Ryzen 5 Gen 4000 series ya, ini yang saya gunakan sekarang, laptopnya menggunakan Ryzen 5 4000 series. Nah, ini sangat recommended bagi saya gitu. Ya saya kurang tahu juga ya kalau misalkan Ryzen 3 ataupun Ryzen 3 ya, Ryzen 3 Gen 2 atau Gen berapa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pernah pengalaman pakai Ryzen 3 atau pakai Core i3 lancar-lancar saja gitu, silakan ditulis komentarnya saja atau silakan kita diskusikan di dalam komentar ini. Nah, untuk yang sekarang ini saya gunakan adalah Ryzen 5 seri 4000 series gitu ya. RAM-nya DDR4 24 GB gitu. Dan kebetulan pertama pas saya beli laptop ini saya sudah support dengan NVMe gitu ya, 500 GB gitu. Ini NVMe ini ya fungsinya untuk di SSD ya, khususnya SSD. Ini kita gunakan di dalam sistem operasinya atau aplikasinya nanti kita install di sini. Karena nanti yang akan berjalannya adalah SSD gitu. Ini sangat cepat sekali. Nah, laptopnya seperti ini ya. Nah, ini kalau barunya dari pabriknya gitu ya. Ini kalau nggak salah RAM-nya 8 GB. Nah, ini masih ada 8 GB, saya upgrade di sini ya. Terus harddisknya belum ada, masih kosong ya. Ada slot harddisknya sini. Terus di sini juga ada NVMe-nya juga di sini nih, ada NVMe. Terus ya udah gitu ya. Saya upgrade RAM, tambahin RAM 16 GB karena ini supportnya maksimalnya 24 GB kalau nggak salah. Ya, 24 GB. Dan saya tambahkan sebuah harddisk di sini. Harddisknya saya berbentuk SSD ya, buat penyimpanan data-data saja gitu. Ini komputer yang saya gunakan saat ini gitu untuk masalah pembuatan aplikasi, untuk project-project menggunakan Android ataupun membuat program-program itu ya. Ini sekarang saya menggunakan ini. Dulu sebelum ini saya menggunakan Nitro 5. Nah, saya upgrade juga, itu luar biasa ya, karena laptopnya terlalu berat buat saya gitu ya. Artinya di pundak saya ini terlalu berat, akhirnya saya jual juga. Saya ganti ke Acer yang lebih downgrade ya, artinya yang lebih slim. Akhirnya saya nemu ini agak ringan dan dibawa juga agak enak gitu ya, karena dia slim banget gitu ya. Nah, terus untuk kinerjanya juga ya cukup baik ya. Terus ini speknya 24 GB AMD Ryzen 5 4000 series with Radeon Graphics. Nah, ini yang harus diperhatikan buat teman-teman yang untuk belajar Android Studio. Memang laptopnya ini atau komputernya harus spek yang lebih tinggi gitu. Beda dengan kalau kita nge-create sebuah program berbasis web ataupun berbasis desktop, ya RAM 4 GB juga udah cukup gitu ya. Tapi untuk khusus Android ya, khusus mobile gitu, ini RAM-nya harus tinggi ya, karena itu yang saya katakan adalah yang memakan nguras memori adalah ketika kita menjalankan sebuah emulator. Nah, tapi tenang saja, nanti saya akan kasih sebuah trik bagi teman-teman yang sudah memiliki laptop. Tapi saya rekomendasikan ya minimal 4 GB ya, atau ya buat yang punya 4 GB gitu, yang punya 4 GB RAM gitu, jangan berkecil hati, tetap semangat. Nah, yang penting syaratnya punya komputer gitu ya. RAM-nya 4 GB juga nanti kita bisa digunakan. Nanti saya kasih trik sebuah trik gitu ya untuk menjalankan emulator di bawah 8 GB gitu. Tapi memang lebih nyamannya minimal 8 GB gitu ya. Tapi yang belum punya atau yang mau niat beli laptop ataupun komputer gitu ya, nah hal ini harus segera diperhatikan RAM-nya berapa gitu ya. Tapi yang beredar itu udah minimal 8 GB gitu ya. RAM ya yang beredar RAM-nya 8 GB yang sudah terjual, bukan yang sudah terjual, yang biasa dijual di online atau di mall-mall itu sudah minimal 8 GB. Nah, itu tinggal kita pilih, terus kita upgrade lagi kalau misalnya ada rezekinya lagi gitu ya. Upgrade minimal 12 GB udah nyaman lah. 12 yang lag gitu. Karena saya orangnya tidak suka yang namanya kalau kerjaan ataupun dapur pacu ya,
lelet ataupun bagaimana, itu saya nggak suka. Karena saya upgrade lagi dan upgrade lagi. Kebetulan ini udah mentok, nggak bisa di-upgrade lagi karena memang RAM-nya harus maksimal 24 GB ya. Kalau bagus juga yang udah nyampe 32 GB tuh. Ya, tinggal dicari-cari aja ya. Oke. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Nah, di dalam Android, nah khususnya Android ya, ini ada dua pemrograman, yaitu bahasa Java dan Kotlin itu. Nah, kalau teman-teman yang sudah sering menggunakan bahasa Java, ini agak sedikit terbantu untuk membuat sebuah aplikasi Android itu, karena ya agak sedikit beda mungkin ya, agak sedikit beda, tapi sintak-sintaknya mirip-mirip Java gitu, bukan mirip Java, emang Java banget gitu ya. Kalau misalkan yang sudah belajar Java gitu, akan lebih mudah lagi untuk belajar Android ya. Tapi kalau misalkan belum sama sekali menyentuh bahasa Java ya, nah ya paling tidak harus mengenal dulu Javanya gitu ya. Jadi ya saya sarankan jangan dulu melompat gitu ya, tapi kita belajar dulu dasarnya dulu Java. Nah terus yang terbaru sekarang adalah Kotlin ini. Kotlin ini sebenarnya dari Java juga sih. Ini konversan dari Java ke Kotlin ya. Ya kalau misalkan kalian atau teman-teman belum belajar Java ya silakan dibelajarkan Kotlin. Jadi ada dua bahasa, kita tinggal pilih mau bahasa Java atau Kotlin. Kalau misalkan dari kampusnya atau dari yang sudah pernah belajar Java, ya udah lanjutin aja pakai bahasa Java untuk belajar Androidnya gitu ya. Jadi yang ini adalah kita tentukan bahasa pemrogramannya, jadi ada dua. Nah sekarang nih alternatif bagi spek minim ya, pertama ya memang yang sangat berat atau yang sangat berat dijalankan itu adalah memang emulator Androidnya. Nah, untuk mengatasi itu, nah kita tidak menggunakan emulator dari Android Studio, tapi kita menggunakan handphone ya. Kita menggunakan handphone ya, otomatis Android ya, nggak boleh yang selain Android. Nah, terus kita aktifkan handphonenya mode pengembang dan kita aktifkan USB debugging. Jadi kalian nge-create project, si handphonenya itu langsung dikonekkan ke dalam laptop gitu. Jadi nanti pas dijalankan yang nge-run adalah langsung terinstal di dalam handphone kalian gitu. Nah memang ini ada kelemahan dan ada kekurangannya juga. Ada kelemahan dan ada kelebihannya gitu. Kelemahannya ya banyak aplikasi mungkin yang terinstal di dalam handphone gitu ya, sehingga kalau penyimpanan memori handphonenya sangat kecil, kayak contohnya Pak saya punya RAM 3 GB, penyimpanan ininya internalnya 64 GB. Nah ya tinggal dipilih-pilih aja gitu ya. Kalau misalkan banyak aplikasi terus banyak yang install juga, ya udah itu ini. Tapi kalau misalkan memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, ya itu no problem ya. Kelemahan selanjutnya ya pasti itu ya, banyak aplikasi yang terinstall gitu, nanti ya tinggal dihapus aja sih sebenarnya. Nah kelebihannya menggunakan langsung connect ke device itu biasanya, kalau pengalaman saya pribadi sih, kalau misalkan kita jalankan ini, saya udah buat sebuah tampilan XML-nya gitu ya, udah buat UI-nya, dijalankan di emulator tuh udah rapi banget ya. Nah pas ketika saya build APK, saya install di handphone, itu masih ada sedikit kurang rapi gitu ya. Nah tapi kalau misalkan itu saya kurang tahu juga tuh ya, bagi teman-teman yang tahu caranya supaya sesuai dari emulator ke device-nya, ya silakan ditulis komentarnya. Nah kalau misalnya saya install di dalam atau saya jalankan emulatornya menggunakan handphone, itu pasti akan sesuai gitu ya, karena memang real device-nya di situ gitu. Nah, itu pengalaman saya aja sih, kalau misalkan lagi create project gitu ya, tampilannya sudah selesai, di emulator rapih, ketika diinstal di handphone itu kurang rapi gitu. Makanya saya terkadang ya, walaupun spek laptop saya cukup cukup bagus ya misalnya, cukup mumpuni gitu, tapi saya terkadang juga menggunakan handphone untuk nge-build-nya juga gitu. Nah nanti saya akan kasih tahu cara langkah-langkahnya ya. Oke, dari sini pemaparannya.
untuk penjelasan persiapan untuk membuat Android. Dan jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ya. Oke, pertama kita coba teman-teman, pertama ya kita cari aplikasi namanya Android Studio. Android Studio. Nah ini di sini situs, connect internetnya nggak connect lagi. Nah diinstal. Di sini saya nggak menjelaskan cara instalasinya ya. Mungkin nanti next video saya akan coba paparkan gimana cara install Android yang baik dan benar. Nah tinggal pilih di sini, developer Android. Nah kalian bisa baca sini. Nah ini tampilannya seperti ini. Ini visual layout editornya seperti ini. Nah ini yang sangat berat nih di sini nih ya, untuk menjalankan sebuah emulatornya di sini. Nah ini ya, semua kalian bisa baca. Ini ada versi Windows, Mac dan lainnya. Silakan di scrollnya ke bawah baca ya. Nah di sini ya sistem requirementnya tuh ya. Terus teman-teman bisa langsung download aja di sini, download Android Studio. Nanti ada aplikasi yang terdownload. Saya ada nggak di sini ya? Nah nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, Android Studio Windows-nya. Tinggal di double klik next saja sebenarnya ya. Jangan takut untuk menginstal aplikasi itu. Nah terus untuk cara mengaktifkan mengaktifkan mode pengembang di handphone teman-teman itu tinggal dicari aja ya di Google ya sebenarnya. Untuk langkah-langkahnya memang setiap handphone ini berbeda-beda gitu. Jadi setiap handphone itu berbeda-beda ya. Contohnya kalau misalnya kalian pakai handphone merek Lenovo ya pasti settingannya agak beda gitu. Ya, kalian bisa cari aja di sini cara aktif mode pengembang gitu. Tinggal disesuaikan saja gitu ya. Berhubungan saya pakai handphone Lenovo, oke, saya coba di screen sini ya. Screen. Nanti saya coba jalankan screen dulu ya. Diinstal udah apa saya coba. Screen mirror ya. Screen mirror. Ya. Nah, saya tampilkan dulu di handphone saya. Agak lama. Nah, saya scan dulu sini. Ya. Nah, kalau saya ini sudah pastinya sudah diinstal ya, namanya USB debuggingnya. Nah, kalau bagi yang handphone yang mirip dengan saya gitu, saya menggunakan handphone Lenovo A5 2020 ya. Ini sudah sudah Android 11. Oke, pertama masuk ke bagian pengaturan sini. Nah, di bagian pengaturan sini scroll ke bawah ada namanya tentang aplikasi ya di sini. Tentang ponsel ya kalau saya bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Inggris namanya about device gitu. Ya, pokoknya tentang ponsel. Ini beda-beda ya. Beda-beda caranya, setiap handphone pasti beda ya. Nah, terus saya pilih yang ini, pita dasar ini. Nah, terus ada nomor kompilasi. Nah, berhubung di sini saya udah diinstal tuh. Ada TOS namanya. Operasi ini tidak dibutuhkan karena Anda sudah pengembang. Jadi saya sudah mode pengembang ya. Jadi ini udah aktif. Untuk caranya nanti kalian bisa di double klik aja kalau belum aktif di sini ya. Nomor kompilasinya di double klik aja sini nih. Nih sini ya. Di sini double klik terus nanti akan ada notifikasi sudah aktif mode pengembangnya. Nah, sekarang tinggal kita atur USB debuggingnya di sini. Kalau di sini harus menggunakan USB debugging ya. Pertama ke pengaturan tambahan. Kalau saya ke pengaturan tambahan ya. Terus di sini ada namanya opsi pengembang sini. Opsi pengembang ini ya. Opsi pengembang. Nah, di sini harus wajib diaktifkan opsi pengembangnya, pasti sudah aktif ya. Nah, kalau misalnya sudah di double klik tep gitu ya di handphonenya nanti akan
otomatis teraktif. Kalau misalkan belum aktif silakan diaktifkan ya. Terus scroll ke bawah nanti ada namanya USB debugging. Nah ini USB debugging otomatis diaktifkan. Nah setelah sudah diaktifkan, nah siapkan teman-teman yang namanya kabel data ya. Kalau bisa kabel datanya yang asli bawaan dari handphone gitu. Kalau misalkan nggak asli, kalau beli ya, kalau kabel datanya beli ya pastikan bisa transfer data gitu. Biasanya kalau misalkan suka beli casan kayak gini ya, ini kadang nggak bisa untuk transfer data, hanya bisa ngecas. Tapi pastikan kabel datanya ini bisa transfer data gitu. Oke, kita colokin ke sini. Oke, sebelumnya kita buka dulu ya Android Studio-nya di sini. Nah, kalau misalkan speknya nggak rekomendasi, itu splash screen itu aja udah agak lama ya. Nah, gitu ya. Oke, saya tampilkan gini. Oke, gini aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kondisi yang mana harus menggunakan emulator di sini. Kalau kita lihat sini ada Pixel 2 ini ya, karena saya udah install emulatornya di sini ya. Di install AVD Manager, saya sudah install dua emulator device ya untuk menjalankan. Ketika aplikasi ini dijalankan, maka akan ngerun di model ini gitu. Nah, sekarang kita colokin. Ya, kita colokin handphonenya ini. Ini saya sudah terpasang ke dalam kabel data. Terus yang kabel ini kita colokin ke laptop ataupun komputer ya, ke USB. Saya colokin sini. Nah, nanti ada perintah seperti ini, hanya isi data atau transfer file. Kita pilih yang transfer file. Terus, nah nanti ada seperti ini, izinkan melakukan debugging USB, maka pilih izinkan saja. Nah, setelah itu nanti akan otomatis terdetek ke dalam Android Studio-nya, yaitu nama Oppo, nama handphonenya ya, Oppo ini. Oke, kalau misalkan saya jalankan nih, nah ini otomatis akan menjalan sebuah aplikasi. Mana? Tunggu ya, memang agak lama di sini. Nah ini sudah, tuh, nanti sudah terbentuk atau sudah terinstall langsung di dalam handphone. Nah ini yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang laptopnya masih kurang support atau masih belum gahar gitu ya, atau laptop kentang. Jangan berputus asa gitu, karena masih banyak cara gitu. Cara inilah yang saya gunakan ketika saya belum punya laptop yang speknya cukup ya. Saya menggunakan handphone langsung diinstal. Memang kita banyak kekurangan, bukan banyak kekurangan ya, ada kekurangannya, itu ya banyak aplikasi yang terinstall di handphone di sini. Nah, kayak contohnya mana nih ya. Nah ini ya, ada aplikasi ini, ada Smart Campus ini kan bekas, ada latihan CRUD, pasti banyak aplikasi yang terinstall. Nah, ini ada News App, ada App Login, masih banyak gitu ya. Ya nggak masalah sih kalau misalkan nggak dipikirkan, ya tinggal dihapus aja di sini, klik hapus ini. Nah, nggak ada masalah sih bagi saya untuk seperti ini. Ini nyaman kok, saya juga masih menggunakan ini. Kalau misalkan ada kebutuhan yang wajib harus dicolokin ke handphone, ya kita pakai handphone ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan nyamannya pakai emulator, ya pasti ya nggak mau ribet itu, atau handphone yang mau ditelepon pakai WA atau gimana, pasti akan keganggu juga ya. Nah, itu banyak kekurangan dan banyak kelebihannya gitu. Tinggal kita menyikapinya saja seperti apa. Nah, oke, itu ya tips dan persiapan bagi teman-teman yang mau belajar Android Studio. Saya katakan tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau misalnya kita tidak mau berusaha gitu ya. Pasti kalau kita berusaha pasti ada cara lah. Entah itu caranya seperti apa. Kita nggak punya laptop, pasti ada caranya laptop. Oke. Itu karena pengalaman bagi saya aja dulu. Saya nggak punya apa-apa ketika saya ngumpulin uang untuk beli sebuah laptop yang
bagus gitu ya. Dan alhamdulillah dari project-project itu saya kumpulkan, saya beli laptop yang ya cukup mahal gitu, pernah gitu pernah gitu. Terus saya jual lagi. Itu saja kiranya pembahasan hari ini, yaitu persiapan untuk belajar Android Studio. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan di like dan di subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk belajar, untuk memberikan motivasi ataupun tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk mengupgrade sebuah skill pemrograman. Bagi yang ada kata-kata yang salah ataupun pemaparan yang salah, silakan diskusikan di bawah kolom komentar. See you next time. Kita akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.